Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandisatrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mangata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mangata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mangata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya, kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Itu yang paling penting. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih, Pak? Selain itu? Ya, kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi, sekali lagi, dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri, kan, gitu. Di dalam, apakah itu dalam sistem peradilan anak maupun undang-undang tentang perlindungan anak sendiri, sehingga kita